Bupati Mawalka mewakili pemerintah, Bapak Dr. Simonahap SHMH, disilakan. Terima kasih. Shalom. Safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Saya mungkin agak nakal sedikit. Sebelum saya mulai, saya mengundang semua berdiri. Karena dari tadi dulu terus yang saya lihat ini sudah pada mau mengantuk, ada yang mulai mimpi. Baik, kemarin saya didatangi oleh Pak Dr. Samuel, kemudian memberikan saya pantun. Pantun kami sangat singkat, tidak panjang-panjang. Kali ini saya mau tutup kembali pantunnya Pak Dr. Samuel. Tapi pantun kami itu teriak. Karena kami sama-sama petinju, soalnya kan biasanya begitu. Jadi ketika saya katakan UPG, jawabnya beta janji, beta jaga, beta simpan. Boleh kok? Boleh. Beta janji, beta jaga, beta simpan. Baik, kita mulai ya. UPG, beta janji, beta jaga, beta simpan. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Silakan duduk kembali. Ya mohon maaf, kami dulu akademisi, kemudian politisi, ada II-nya di belakang, jadi tentu harus agak berbeda sedikit. Baik, terima kasih yang saya hormati penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Ibu yang mewakili, yang saya hormati Bapak Rektor UPG 1945 yang hari ini tentu sangat berbahagia karena kita bisa mengikuti acara wisuda dari beliau. Kemudian dari pihak Kejaksaan Tinggi atau mewakili Pak Kapolda NTT atau mewakili Bapak L2 Dikti 15 atau mewakili, kemudian Bapak Dr. Sam. Beliau ini saya ikuti terlalu banyak ketua. Tadi saya tanya, ini ketua dari RT sampai RW sampai RK, ini bagaimana kita bisa mengurusnya? Ya, tapi kali ini saya menghormati beliau sebagai ketua pengurus PGRI, tentu karena ada bosnya, Prof. Joko, hari ini hadir sebagai ketua PGRI Pusat. Salam untuk para pengurus PGRI di pusat, tolong perhatikan kami di NTT, khususnya UPG 945 Nusa Tenggara Timur. Para senat, para alumni, orang tua, para wisudawan, insan pers, dan hadir Mama Pendeta, kemudian hadir juga kawan-kawan kita PGRI Kota dan Kabupaten. Singkatnya Bapak Mama sekalian yang beta janji, beta jaga, beta simpan. Baik sonde baik, anak timur lebih baik. Baik sonde baik, UPG 1945 NTT lebih baik. Kurang lebih itu mau saya sampaikan. Apa yang harus kita semua janji? Kan tujuan kita hari ini datang ini sebetulnya kita lagi bahagia. Apakah kebahagiaannya hanya sebatas euforia? Apa yang kita bisa janji dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita? Sudah banyak pesan tadi saya sampaikan. Yang kita janji adalah cintai alma mater, cintai UPG. Karena tanpa UPG tidak mungkin hari ini kita bertemu di tempat ini. Ini yang saya mau sampaikan. Apa yang kita jaga? Ya jaga nama baik.
Nama baik siapa? Nama baik adik-adik yang baru sudah. Nama baik alma mater, nama baik para senator, nama baik para semua kita yang ada di sini. Ambil kita simpan, ya jangan lupa alma mater. Simpan di hati dan jangan hanya disimpan. Viralkan, wartakan kabar baik itu kepada sesama kita. Saya sempat berdiskusi soal pendidikan. Datang ke tetangga sebelah Timor Leste. Makanya tadi saya angkat judul baik sudah baik, tanah Timor lebih baik, dan baik sudah baik, UPG lebih baik. Jadi waktu itu beliau itu sangat mengikuti, mencermati lagu Poleleko. Saya tahu lagunya, apalagi Pak Rektor penyanyi. Sampai karena beliau mengerti bahasa Indonesia itu tidak sulit. Dia tanya dengan bahasa Inggris, what's the mean? Baik, sudah baik. Saya pakai translate umum saja. Saya bilang, ya, in English, good or not good, Timor is the best. Right or wrong, Timor is the best. Tadi Pak Sam, Pak Elwedi, Pak Rektor singgung soal kualitas, singgung soal profesional. Saya mengingatkan kepada kita semua, apa kriteria seseorang disebut profesional? Karena sekarang kita dituntut, tidak hanya kampus, birokrasi juga dituntut profesional. Saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang mantan Presiden Amerika Serikat. Beliau bernama Abraham Lincoln. Lincoln once said, the professional has 4 reasons. 1, knowledge, and 2, experience. 3, skill, and 4, moral integrity. Jadi ada 4 alasan mengapa seseorang disebut dengan profesional. Seseorang dikatakan profesional apabila dia punya pengetahuan yang cukup, knowledge. William Shakespeare says, knowledge is a power. Pengetahuan itu kekuatan. Adik-adik yang baru tamat, adik-adik pikir Bupati Melaka ini bapaknya profesor kok. Penting anak petani. Tapi karena ilmu pengetahuan tadi saya kejar. Bapak mau petani, tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Kami sekian banyak saudara. Saya bersaing di Pulau Dewata, Jakarta, untuk bagaimana sebetulnya orang punya pengetahuan itu. Dan saya suka baca buku-buku itu. Kalau teman-teman di kepolisian, kejaksaan pasti tahu, apalagi lawyer. Karena Abraham Lincoln ini adalah seorang ahli hukum yang kemudian jadi presiden. Dan saya suka sekali baca. Dan orangnya cukup menderita. Jadi saya mau katakan kepada adik bahwa jangan merasa berkecil hati atau jangan merasa minder ketika berhadapan dengan anak orang kaya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang sukses. Baca, perhatikan, cermati, ikuti kenapa dia sukses. Ini menjadi contoh yang kita. Dan jangan terus menuntut, tapi harus berpikir untuk memberi. Ini lagi-lagi saya kutip seorang mantan Presiden Amerika Serikat lagi, John F. Kennedy. John F. Kennedy once said, don't ask to your country what your country do for you, but ask to yourself what you do for your country. Jangan bertanya kepada dirimu apa yang UPG mau berikan kepada diri, karena UPG sudah berikan. Jadi jangan terus menuntut, tapi berpikir untuk berbuat yang baik, do the best di masyarakat, menciptakan lapangan kerja, untuk kemudian, wow, keren, ini tamat UPG 1945. Ini motivasi untuk kita. Ya tentu orang bertanya, ini Melaka ini ada di mana? Melaka itu yang sudah diberi nama, tapi kemudian saya kasih akronim. Melaka itu mari lakukan kebaikan dan kebenaran. Dari Melaka untuk NTT, Indonesia, dan untuk dunia. Itu Melaka.
saya tertarik untuk terus berbicara soal pendidikan? Saya punya program namanya program Sakti. Sakti itu bukan karena saya bisa terbang, tidak. Tapi itu juga akronim. Inspirasinya dari Bung Karno. Trisakti, saya ambil saktinya. Apa itu? Menyiapkan swasembada pangan, ketahanan pangan. Karena saya pikir begini, biar kita sekolah tinggi-tinggi, tapi tanpa logistik, logika tumpul. Contoh sekarang ini sudah pada gelisah ini. Lama-lama saya melanggar hak makan. Ya. Ini bapak itu kalau lama-lama kita bisa pusing. Tapi saya sampaikan sedikit. Lalu ada memperkokoh adat istiadat. Kemarin kami dapat muri, 2 muri. Budaya, Bintai Sultin. Kemudian ada pangan lokal, akar bilan. Kenapa saya lakukan itu? Karena WTO mengamanatkan untuk bersaing di pasar global, itu kita harus punya brand. Tadi sudah disampaikan Ergodikti, harus ada inovasi. Dan dari mana pikiran itu? Saya berangkat dari kampus, Bapak Ibu sekalian. Terakhir jabatan saya itu Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Warma Dewa University Bali. Jadi inspirasi saya itu dosen. Karena kami dituntut harus menulis dan menulis. Sehingga terinspirasi. Jadi jangan mengira bahwa orang kampus keluar tidak jadi birokrat hebat, tidak bisa jadi politisi hebat. Jangan salah. Tadi saya katakan, William Shakespeare say, knowledge is a power. Bagaimana kita punya pengetahuan kalau kita tidak ikuti proses pendidikan? Ingat bahwa pendidikan itu ada 3 nilai yang tercantum. Nilai itu sendiri, nilai baik buruk itu kita dapat di pendidikan. Kemudian knowledge, pengetahuan, dan ada pengalaman, experience. Dan pengajaran mengajarkan kita pengetahuan dan keterampilan. Itu isi daripada pendidikan dan pengajaran itu. Jadi setelah kita tamat, ya kita tadi sudah pesan, harus berani mengakui alma mater. Tidak boleh menyangkal alma mater. Dan saya pesan, dimanapun ada berada, Bapak Ibu berada, kita sekalian ada di sini, jangan malu-malu untuk menyampaikan kabar gembira, berita gembira dari UPG 1945 NTT. Yang jelek simpan di hati, karena beta sudah janji tadi. Yang baik-baik itu jangan malu. Karena kadang kita itu malu kalau membicarakan atau memberitakan orang punya kebaikan. Tapi kalau orang punya kejelekan, itu bisik tetangga paling jitu. Mulut geram paling hebat. Jadi ini harus dikurangi. Jangan ada istilah dulu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu berhenti sudah. Dan hati-hati gunakan IT, tadi sudah diingatkan. Itu. Karena IT ini juga ada dampak positif, juga ada negatif. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Karena kasus pemfitnahan baru Pak Ketua PGRI NTT mulai kebingungan, bela yang mana ini? Bela guru atau bela murid? Atau bela siswa? Karena dua-duanya saling menuduh. Saling menfitnah, hati-hati. Karena ini zaman IT, itu sudah tidak ada Pak Jaksa di sini, Pak Polisi, memang berbahaya sekarang. Jadi saya dari tempat ini mohon maaf, memang waktu sangat singkat, karena saya juga tidak suka melanggar hak asasi soal makan. Saya harus tahu diri, karena nanti saya bisa diviralkan kejelekan saya karena terlalu banyak ngomong di podium, akhirnya orang pingsan. Nah ini juga, itu akan beritanya akan cepat viral. Tapi ilmu yang tadi saya sampaikan akan kurang viral. Apalagi pakai bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bahasa Inggrisnya mirip-mirip udah mangga pasir, dari prakuk tidak. Ya tapi begitulah kondisi Indonesia dan NTT. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Harus ingat alma mater, kabarkan berita yang baik ini pada alma mater. Mari kita kolaborasi kerjasama. Terakhir terima kasih banyak untuk UPG 945 dengan jurusan olahraga dan kesehatan ya, sampai menyelenggarakan bersama kami menyelenggarakan kejuaraan daerah di Kabupaten Melaka. Dan kemarin saya pesan supaya jangan sampai terakhir kali, jangan. Kita start dari Melaka. Karena tadi saya katakan Melaka, mari lakukan kebaikan dan kebenaran. Jadi tolong
ditingkatkan, apalagi kita punya jurusan ini harus terus dikembangkan. Dan saran kami, persaingan semakin ketat, S2, S3 harus ada ambisi. Ambisi positif itu boleh. Bangun saja S2, S3 di semua disiplin. Gitu. Dorong semua teman-teman untuk sekolah. Kita tentu akan sama-sama saling membantu demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu karena perintah konstitusi alinea 4 sampai 5. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.